Shalom anak-anak, puji Tuhan, ada sukacita. Kita percaya bahwa meskipun kalian di rumah, tetap ada sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri semua yang ada di rumah. Kita puji, kita sembah Tuhan, karena Dia layak dipuji dan disembah. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kebesaran nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kebesaran nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan pada kesempatan pagi ini. Kami rindu untuk memuji dan muliakan nama-Mu, beribadah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya meskipun kami ada di rumah-rumah, kami percaya hadirat Tuhan itu ada buat setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya bahwa Engkau akan hadir dalam ibadah pada pagi ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biar Engkau selalu beserta kami Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bangkit serukan nama Yesus. Suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bukan nama Yesus.
nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis kebetan, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Makin suka nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis kebetan, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Tetap semangat, ada sukacita, patut percaya, tetap ada sukacita dalam hati kita. Haleluya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, bagai bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada kesempatan pagi ini. Kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, tetap sukacita Tuhan tetap ada dalam hati kami. Dan kami percaya sebentar lagi kami akan dengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan kami, menegur kami, memberikan nasihat buat kami, untuk kami lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Terima kasih, tetap kami dalam hadirat Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Bulia pada kesempatan ibadah kali ini. Puji syukur kepada Tuhan Yesus buat segala kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita, sehingga kita masih diberi kekuatan, kesehatan, tetap bisa melakukan kegiatan kita dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan Bulia beri judul Belajar dari Elisa. Nah, sebelumnya kita akan baca dulu kisah tentang Elisa ini dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 dan 21. Bulia ulangi, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21. Kita akan baca sama-sama. Bulia harap kalian juga menyiapkan Alkitab supaya kita bisa membaca firman Tuhan bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu mendekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari kisah Elisa ya maksudnya Bulia. Nah, di sini tadi diceritakan bahwa Elia bertemu dengan Elisa. Elia adalah seorang nabi Tuhan yang bekerja di wilayah Israel. Ya, Elia ini karena seorang nabi memiliki tugas untuk menyampaikan suara Tuhan kepada umat Israel pada masa itu. Nah, kemudian dia melakukan perjalanan ya, kemudian dia bertemu dengan Elisa ya, Elisa bin Safat. Nah, di situ diceritakan di ayatnya yang ke-19, ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Nah, Elia melemparkan jubahnya kepadanya. Di sini yang dimaksud adalah Elisa, ya. Nah, setelah itu,
kita mau fokus di ayat 20. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Nah, di sini diceritakan Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Loh, apa ini maksudnya? Melemparkan jubahnya itu maksudnya tanda kepada Elisa supaya Elisa mengikuti Nabi Elia, ya. Untuk mengikuti Nabi Elia. Untuk apa? Untuk membantu Nabi Elia menyampaikan suara Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, kita mau lihat apa tanggapan atau respon Elisa setelah dia mendapat lemparan jubah dari Nabi Elia. Ya, boleh ulangi lagi yang ayat ke-20 tadi. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Di sini kita lihat setelah Elia melempar jubahnya, Elisa langsung lari, ya, mengikuti Elia. Nah, di sini kita lihat respon Elisa sangat cepat tanggap. Tidak, oh aku diberi jubah, tapi nanti aku masih bekerja, nanti seminggu lagi aku mau mengikuti Nabi Elia. Tidak, ya. Di sini dikatakan ia segera berlari mengikuti Elia. Cepat, responnya cepat, ya. Tidak menunda-nunda lagi setelah dia diberi sebuah tugas, sebuah tanggung jawab. Nah, dari sini kita mau belajar dari sikap Elisa ini, ya. Sikap apa yang bisa kita tiru? Yaitu sikap cepat tanggap, responsif, ya, saat menerima suatu tugas, suatu perintah, ya. Dalam hal ini adalah mendengarkan firman Tuhan kalau Nabi Elisa. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah kita memiliki respon yang sama seperti Elisa saat kita mendengarkan teguran Tuhan, saat kita mendengarkan nasihat dari firman Tuhan? Ya, boleh yakin dan percaya kalian sering kali mendengarkan firman Tuhan. Kalau zaman dulu mungkin suara Tuhan langsung bisa terdengar, ya, melalui nabi-nabi yang Tuhan pilih. Tapi kalau sekarang kita tidak langsung mendengar suara Tuhan, tapi suara Tuhan itu bisa kita dengar dari firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengarkan mungkin lewat media-media yang ada saat ini. Nah, itu adalah suara Tuhan. Kemudian bisa juga kalian dapatkan saat mengikuti ibadah, saat khotbah disampaikan, baik itu di gereja, di rumah, ataupun mengikuti kegiatan ibadah di sekolah seperti saat ini. Nah, saat firman Tuhan itu disampaikan, tentu kadang firman Tuhan itu berupa teguran, berupa nasihat, mungkin berupa penguatan supaya kita terus semangat saat kita lemah dan sebagainya. Bagaimana saat firman Tuhan itu disampaikan? Bagaimana sikap kita? Bagaimana kita menanggapi apa yang disampaikan oleh firman Tuhan? Apakah kita itu seperti Elisa yang cepat tanggap, cepat merespon, ya, tidak menunda-nunda lagi? Ataukah kita firman Tuhan meminta kita untuk mengasihi sesama, kemudian untuk saat ini aku tidak bisa, nanti saja saat aku sudah besar. Firman Tuhan mengajarkan untuk menghormati orang tua, saat ini tidak bisa, nanti aja. Ya, kalau waktu kita panjang, ya. Kalau tidak, bagaimana? Tentu kita tidak akan bisa melaksanakan perintah-perintah Tuhan itu. Mari kita tiru sikap Elisa ini, responsif, cepat menanggapi dan melakukan. Ya, tidak hanya menanggapi
melalui komentar, oh iya aku mau Tuhan, tapi tidak melakukan, bukan itu ya. Tapi segera bertindak melakukannya. Saat mendengar firman Tuhan, jangan lagi kita menunggu-nunggu nanti, atau kalau enggak gitu, oh ya sudah mau melakukan tapi bersungut-sungut. Aduh Tuhan ini suruh mengasihi, tapi Tuhan Mas banyak mengeluh, bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Tentu tidak seperti itu ya. Nah, demikian juga saat kalian mendapatkan teguran mungkin dari orang tua, dari bapak ibu guru, bagaimana respon kalian? Mari kita belajar dari Nabi Elisa untuk cepat tanggap, untuk responsif terhadap kebenaran firman Tuhan, terhadap nasihat yang baik yang disampaikan orang tua, guru di sekolah, guru sekolah minggu, ya, dimanapun kita berada, supaya kita semakin lama, semakin hari boleh menjadi anak-anak yang semakin baik, semakin menjadi pribadi yang lebih lagi menunjukkan karakter Kristus. Demikian firman Tuhan yang bisa Bulia sampaikan, kiranya dapat menjadi berkat buat kita semua, buat kalian yang ada di rumah dan termasuk juga Bulia, untuk lebih lagi responsif saat mendengarkan teguran firman Tuhan, saat mendengarkan perintah Tuhan melalui firman-firman yang kita baca dan kita dengarkan. Kita akan akhiri ibadah kita akan berdoa. Puji syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu buat segala kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan sungguh baik. Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk menikmati hari baru pagi ini, untuk kami boleh belajar lebih lagi memperbaiki diri kami, sehingga kami bisa semakin hari semakin sesuai dengan firman-Mu. Firman-Mu pagi ini mengingatkan kepada kami supaya kami Tuhan semakin memiliki sikap yang responsif terhadap setiap firman Tuhan yang diberikan, cepat tanggap, dan kami juga tidak hanya sekedar mendengar, tapi kami melakukannya Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga dalam kehidupan kami boleh semakin hari menjadi anak yang baik Tuhan. Tidak hanya di hadapan orang tua, di hadapan guru maupun orang-orang di sekitar kami, tapi kami benar-benar menjadi pribadi yang baik di hadapan Engkau. Ajar kepada kami untuk tidak menunda-nunda melakukan firman-Mu, karena kami tidak tahu seberapa banyak waktu kami di dunia ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya berkat pertolongan-Mu, berkat Roh Kudus-Mu yang terus berkarya di tengah-tengah kami, di setiap hati kami boleh dimampukan untuk melaksanakan firman-Mu ini Tuhan. Untuk kami meniru Elisa yang memiliki sikap responsif terhadap firman Tuhan, terhadap panggilan Tuhan untuk melaksanakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak kami yang walaupun tidak bersama kami di sekolah, mereka ada di rumah mereka masing-masing, tetap Tuhan jagai, lindungi. Demikian juga orang tua mereka, berkati Tuhan, sehingga kami Tuhan di hari-hari mendatang tetap kami berharap boleh bertemu lagi Tuhan dalam kondisi yang baik. Kami bisa bertemu secara langsung di sekolah dengan anak-anak Tuhan, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.